Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babud doa bi raf'il waba wal waja', dihilangkan wabah dan wajah. Wabah sudah menjadi bahasa kita, wabah. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beda antara wabah dengan ta'un. Kalau wabah epidemi atau pandemi itu ta'un. Kalau wabah aya dina lagu Sabian wabah, salah teh. Jadi terlepas-lepas. Wabah itu maradun amun yansha'u an fasadil hawa, sakit yang umum yang terjadi karena jeleknya udara, perubahan cuaca kayak sekarang ya, pancaroba itu rata-rata kering gitu ya. Rata-rata dengan pancaroba peralihan musim dari kemarau ke hujan atau sebaliknya dari hujan ke kemarau, itu sering sekali ada penyakit musiman, itu wabah. Kemudian al-wajah, kalau al-wajah penyakit biasa. Di sini Ibnu Hajar menjelaskan, Imam Bukhari menulis dicabut al-waba wal wajah bukan berarti at-ta'un tidak penting, at-ta'un adakan dalil-dalil lainnya. Hadisnya yang pertama disampaikan oleh Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, habib ilainal Madinah, jadikanlah kami mencintai Madinah, kama habbabta ilaina Makkah, sebagaimana engkau menjadikan kami mencintai Makkah. Au asyadda, atau bahkan lebih cinta ke Madinah. Wanqul, dan pindahkanlah humma, penyakit-penyakitnya, ilal Juhfah, ke Juhfah. Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina, ya Allah berkahilah untuk kami dalam mud kami, juga dalam sok kami ya. Sok itu ngarawu ku siku ya. Kita ngarawuna dengan tangan sampai sikut. Ngarawuna ngarawu korma, ngarawu beas mahese. Kalau mud itu sasiuk lah ya, kalau bahasa kita satu gayung. Artinya Nabi SAW tidak memohon semua orang Madinah kaya, daya tama bagian takdir ya. Kemarin juga sudah diajarkan, bukan memohon kaya materi, tapi berlindung dari fitnah kaya dan fitnah fakir. Pokoknya dalam setiap yang dimakan, baik itu sedikit atau banyak, satu mud, satu sok, yang penting berkah. Ini isyarat bahwa doa-doa Nabi itu sebagaimana sudah sering kita bahas, doa sapu jagat, doa sapu jagat doa yang
notok kasaban babatok dan tidak recehan, ya. Tidak masuk dalam hal-hal detail yang memang itu wilayah takdir, ya. Seperti contoh, ya Allah berikan aku anak laki-laki, anak perempuan. Nggak ada contoh doa begitu, ya. Yang ada Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah, ya. Waj'alhu Rabbi radiyya. Itu mau laki mau perempuan sama, ya. Perempuan pun kalau perempuannya seperti Maryam, ya, itu terpuji diabadikan di dalam Al-Quran. Aisyah juga yang meriwayatkan hadis ini perempuan. Termasuk dalam masalah rizki, jangan recehan, ya Allah berikan aku honor UMR, letik-letik tinggal doang teh sing pada gue miliaran. Tapi dah bukan itu yang jadi kebaikan, bukan nominal. Yang jadi kebaikan itu adalah berkah. Mau sedikit mau banyak, yang penting berkah. Hadis ini menunjukkan bahwa mencintai Makkah dan Madinah itu adalah sunnah, ya. Maka orang-orang yang umroh ke Makkah, ke Madinah itu bagian dari sunnah. Dan orang-orang yang tukang pelesir ke Singapura, ke Phuket ini yang terkenal Phuket. Phuket di mana? Thailand, ya. Tempat-tempat wisata Bali. Tapi belum pernah ke Makkah, belum pernah ke Madinah. Alasannya belum siap. Itu berarti bid'ah, ya. Membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadis sudah dibahas ya dulu di kajian Sahih Muslim, ciri fitnah, ciri kiamat itu ketika Madinah ditinggalkan. Dan itu pernah terjadi ketika ibu kota berpindah ke Kufah. Ali pindah ke Kufah, itu ada banyak yang pindah ke Kufah. Ali mah pugu alasan untuk menumpas pemberontak, ya. Lalu pindah ke Suriah, lalu pindah ke Baghdad. Itu ada banyak penduduk Madinah yang pindah. Nah itu ciri fitnah, ciri hari kiamat. Tapi sekarang alhamdulillah, ya, di Madinah itu sudah menjadi kota yang sangat makmur, berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Makkah. Nah di antara salah satu yang menjadi hal kita harus mencintai Madinah dan Makkah adalah tidak akan ada wabah yang berkepanjangan. Kan cenah Nabi menjamin bahwa Dajjal dan Ta'un tidak akan masuk ke Makkah dan Madinah. Ya. Eta cenah Makkah Madinah ayeuna pandemi teu pandemi di Makkah. Di urang pandemi ratusan ribu. Masih epidemi, ya, belum jadi Ta'un, masih wabah. Dan yang dijamin oleh Nabi itu tidak ada Ta'un, bukan tidak ada wabah. Maka dari itu Al-Hafidh seperti tadi saya jelaskan membedakan ayat wabah, ya. Ta'un kalau wabah pernah terjadi zaman Nabi pun, ya. Penyakit yang sakit itu karena peralihan musim, bukan karena virus yang belum ditemukan obatnya. Nah itu mah Ta'un, ya, wabah yang begitu. Kalau wabah biasa mah penyakit biasa anu musiman dan masih bisa diobati, ya. Lalu kenapa di sini Nabi berdoa pindahkan ke Juhfah atau sarua jeung ngadoakeun kagorengan jang Juhfah? Karena Juhfah saat itu belum berpenghuni. Jadi pindahkan ke daerah lain yang tidak ada penghuninya, atau karena saat itu Juhfah belum menjadi
wilayah yang berpenduduk muslim, maka berarti pindahkan ke daerah-daerah yang tidak ada orang Islamnya. Doa semacam ini bukan berarti sekali lagi mendoakan Madinah bebas dari wabah. Cuma kalau ada wabah cepat dihilangkan. Tapi kalau Jufah sekarang sudah, kan Jufah mikot di Irak. Nabi SAW memang sering menyebut semua kejelekan itu datangnya dari timur. Ya, timur itu zaman Nabi Irak. Dan memang sampai hari ini semua kejelekan datangnya di Irak, di Iran, yang mau jauh. Nah, maka hakikatnya Nabi berdoa pindahkan ke Jufah, pindahkan ke daerah-daerah yang memang jelek. Tapi kalau Jufah sekarang ini kan mikot, sudah makmur, ada masjid, ya, sudah berpenghuni. Tidak berarti kemudian mengenai penyakit di Madinah pasti pindah kadinya, sehingga menjadi kota yang tidak layak dikunjungi, tidak juga. Jadi maknanya seperti tadi, karena Jufah itu daerahnya daerah kosong dan juga sumber fitnah dari arah Irak. Yang kedua, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis yang terkenal ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ihtidor, merasa akan segera meninggal. Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika haji wada'. Min syakwa asfaitu minha 'alal maut. Karena penyakit yang aku rasakan itu menuju kematian. Dulu kan belum zaman rumah sakit, belum zaman obat-obat canggih, can aya ambulan, ya. Belum aya ambulan dibawa kemana gitu. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, balagha bi ma tara minal waja'. Aku telah ditimpa, telah sampai kepadaku penyakit sebagaimana Anda lihat. Itu bisa hudang-hudang acan. Wa ana dzumal, saya kan banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Ya. Anak perempuan mati dibere ge teu nanaon. Da aya nu mere ke salakina. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Bolehkah aku sedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, tidak boleh, kata Nabi. Qultu fa bi syatrihi, kalau setengahnya. Qala, dalam riwayat lain malah tidak. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, kalau 1/3? Oh, di sini diringkas. Langsung Nabi menjawab, ats-tsuluts, 1/3 saja. Katsir, itu sudah cukup banyak. Innaka antadzar warathataka aghniya khairun min antadzarhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafun teh namprakkeun kaf teh telapak tangan kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan sungguh kamu tidak berinfak satu infak, tidak memberi nafkah satu nafkah, ya. Dalam hal ini bukan infak dalam makna umum, nafkah ini nafkah buat anak istri.
tabtaghi biha wajah Allah, yang kamu berharap dengannya wajah Allah. Meskipun ngasih ke anak, meskipun ngasih ke istri, kalau niatnya niat lillahi ta'ala, illa ujirta, kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apa yang kamu berikan, yang kamu suapkan ke mulut istri kamu. Jadi ini jadi dalil bahwa kita memberi nafkah itu sama dengan infak ke yang lain, sedekah ke yang lain. Qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, a'ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya ditinggalkan sesudah sahabat-sahabatku? Maksud ukhallafu itu, apakah saya dibatalkan menjadi sahabatnya karena murtad dari hijrahnya? Qala innaka lan tukhallafa, kamu tidak mungkin, tidak akan pernah dibatalkan ya status sahabatnya. Fata'amala amalan tabtaghi bihi wajah Allah, asal kamu mengamalkan amal yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, illa zdatta darajatan wa rif'ah, kecuali akan menambah untukmu derajat dan ketinggian. Wala'allaka tukhallafu, dan mudah-mudahan kalaupun kamu ditinggalkan di Makkah, hatta yantafi'a bika aqwam, bermanfaat dengan sebab kamu beberapa orang, wa yudarra bika akhirun, dan orang lainnya menjadi madarat dengan sebab kamu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, lalu Nabi berdoa, ya Allah, teruskanlah, berlangsungkanlah, lanjutkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kamu mengembalikan mereka ke tumit-tumit mereka. Maksudnya jangan memurtadkan mereka dari hijrahnya. Lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah, tapi aduh sayang Sa'ad bin Khawlah. Qala Sa'dun, kata Sa'ad, ratha lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min an tuwfiya bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangkannya karena wafat di Makkah. Ini kaitan dengan bab wajah doa Nabi tadi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, teruskanlah, lanjutkanlah hijrah sahabat-sahabatku. Karena hukumnya kalau sudah hijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak boleh balik lagi ke Makkah. Makanya ketika orang Ansor macili harewos, bahkan ada yang menangis ketika Fatu Makkah, teu cenah kitu mah Nabi balik deui ka Makkah ya. Ai Makkah geus ditaklukkeun mah bakal balik deui ka lembur. Nabi kan menegaskan tidak mungkin, karena orang yang hijrah itu tidak boleh kembali ke tempat asal. Maka dari itu hijrah itu ada fikihnya ya. Bukan berarti misalkan seseorang dari Bandung pindah ke Garut itu cenah hijrah, munya hijrah teu meunang balik deui ka Bandung ya. Kalau ia hijrah berarti nu di Bandung teh kalapir, kan tidak. Pindah we teh lain hijrah. Kalaupun disebut hijrah, hijrah bahasa ya, bukan hijrah syariat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas beliau merajuk ya, aduh
kalau begini saya batal hijrahnya kalau saya meninggal di Makkah. Maka Nabi mendoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas lanjut dalam hal hijrahnya, artinya disembuhkan dan dipulangkan kembali ke Madinah. Dan betul doa Nabi diijabah karena sampai zaman Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, bahkan nanti ikut di zaman sebelumnya ya, jadi panglima zaman Umar bin Khattab. Jadi sampai zaman Ali, sampai zaman Muawiyah beliau masih hidup. Jadi panjang umur ya. 30 tahun berikutnya masih ada beliau sesudah haji wada ini. Nah, anu karunya mah cenah bukan Sa'ad bin Abi Waqqas tapi Sa'ad bin Khawlah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam berbagai riwayat tidak seragam, ada yang menyebut pas Fathu Makkah, ada yang menyebut pas Hudaybiyah, ada yang menyebut dia sengaja pulang ke Makkah, ada yang menyebut dia menjenguk ibunya lalu jatuh sakit di sana dan kemudian wafat di sana. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Khawlah saja yang dinyatakan batal hijrahnya karena dia meninggal di Makkah. Muhajirin lainnya tidak ada satupun yang batal hijrahnya karena doa Nabi ini, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Dan betul saja tidak ada satu orang muhajirin pun yang batal hijrahnya dengan kembali menjadi orang Makkah dan wafat di Makkah, tidak ada. Hari ieu mapan acan kadoakeun ya, Nabi berdoa begini, Sa'ad bin Khawlah sudah wafat. Dalam hadis ini ya ada banyak pelajaran terkait penyakit tadi juga. Ini jadi doa, jadi sunnah ya, berdoa menghilangkan penyakit, termasuk mendoakan dalam wujud ruqyah. Meski kemudian tidak berarti berobat hukumnya haram. Sebagaimana sudah sering dibahas bahwa berobat itu hukumnya mubah. Yang wajib itu sabar. Kalau bisa sabar dengan tidak berobat bagus. Tapi yang berobat pun harus sabar. Jadi ada banyak hadis yang menganjurkan agar kita tidak menempuh jalan berobat. Tentunya sekira masih bisa sabar. Kalaupun berobat hukumnya tidak haram, mubah. Nah, yang sunnah mah setiap kali sakit itu berdoa. Orang kadang mun keur gering teh doa jeung ruqyahna tara inget ka dokter inget. Nah, ini teu nyunah ya, bid'ah gitu. Ingat nanti kadinya kapentas. Harusnya doa yang paling pokok termasuk mendoakan dalam wujud ruqyah. Selanjutnya ini yang sering kita bahas, yang disebut wasiat itu sedekah menjelang kematian. Lain wasiat ieu jongko jang nu kahiji, tanah di lembur jang nu kadua, eta mah lain wasiat. Wasiat itu sedekah ya. Jelas memberikan sedekah bukan kepada ahli waris. Karena jelas la wasiyata liwarithin, sabda Nabi. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Jadi lamun aya ayeuna siapapun wasiat ieu imah jang nu kadua, imah nu itu jang nu katilu, eta mah lain wasiat. Kalaupun disebut wasiat, wasiat bid'ah ya. Kullu bid'atin dolalah. Bahkan kalau boleh saya sudon, itu justru penolakan terhadap hukum waris. Seharusnya nggak boleh
ada wasiat seperti itu, kembalikan hukum waris paruid. Kan jelas paruidnya wajib. Jadi tong dibagi-bagi memeh mau terus dibagi-bagi atung ke waris. Nah itu makanya kata Nabi la wasiyata li waris, teu meunang aya wasiat ke ahli waris. Melanggar itu. Wasiat itu kata Nabi dalam hadis di Bulughul Maram, innallaha tasaddaqu alaikum. Allah memberikan peluang sedekah buat kalian inda wafatikum, sebelum wafat kalian, ziyadatan fi hasanatikum, untuk menambah ya kebaikan-kebaikan kalian gitu. Jadi bukan wasiat kepada ahli waris, wasiat itu sedekah bukan kepada ahli waris. Dan hadis ini mengajarkan bahwa wasiat, sedekah wasiat itu maksimal 1/3. Tapi kalau sedekah non wasiat itu boleh lebih dari 1/3 juga. Jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan hadis ini dengan sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai habis, sedekah Abu Bakar yang sampai habis, sedekah Umar yang sampai setengahnya harta. Kalau Umar setengahnya, dan lain-lain. Jadi banyak, termasuk anjuran Nabi juhdul mukil, ya sedekah itu yang terbaik. Juhdun teh payah maksakeun, al mukil orang yang sedikit teu boga saeutik tapi maksakeun, ya. Ini yang sering dulu ya diajarkan oleh bapak saya. Bapak teh jelema teu mampu, jelema ripuh, jang sedekah memaksakeun we. Terutama sedekah buat anak-anak ya, ke pesantren sok maksakeun we. Kajeun teu boga TV, teu boga motor. Bapak saya teu boga, enggak punya TV, enggak punya motor. Ada yang ngasih kadienakeun eta ge. Aya anak mah gaduh motor ka PCR. Baheula bapak keur ripuh, keur sangsara, rumah tidak punya, mobil motor enggak punya, televisi enggak punya. Nah, maksakeun yang sedekah heula. Yang bayaran marane cenah ge. Tah cenah kudu jadi patokan, pentingkeun. Ya termasuk sampai hari ini ya saya sering kampanye kemana-mana. Sedekah bapak saya selalu lebih besar daripada orang-orang kaya di Nurul Huda sekalipun. Ya. Karena naon? Lantaran maksakeun juhdul mukil. Meski bukan berarti kemudian yang tidak juhdul mukil jelek, kan ada dua hadisnya, ada yang andhari ghinan, yang lebih dari keperluan. Mun urang butuh kene enggak usah disedekahkan. Kenapa? Karena nanti nu ieu disedekahkeun menta deui ka nu lain, ya. Hayang kurban maksakeun, geus kurban nganjuk ya kana kaedet. Ai teu kuat mah tong maksakeun, kecuali kalau sudah mampu juhdul mukil, najan teu boga maksakeun we aya, itu jang sedekah. Nah itu juhdul mukil. Ini hadis mah konteksnya sedekah menjelang mati. Meski memang ada juga hadis yang lain ya, yang secara umum sedekah itu standarnya 1/3 dari penghasilan. Hadisnya kan sudah saya tulis tuh di buku Islam Kafah jilid 1. Judulnya Awan pun menyebutkan namanya. Sahih kan hadisnya. Seorang berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba di balik awan, ya, bukan awan, kemungkinan besar kata ulama malaikat di balik awan memerintahkan orang itu datangi bapak anu yang tinggalnya di anu, dan ikuti air hujan ini. Awan itu kemudian menurunkan air hujan. Nah airnya diikuti
Sampailah di seorang petani. Ditanyalah petani itu, "Bapak, namanya ini betul tidak?" "Iya." "Kenapa Anda nanya ke saya, bertamu ke saya?" "Saya datang ke sini diperintah oleh awan yang ini air hujannya sampai ke kebun Bapak." "Kenapa nama Bapak sampai disebutkan oleh awan?" Jawabannya, "Saya tidak tahu. Cuma mungkin karena kebiasaan saya setiap panen 1/3 buat keluarga, 1/3 buat modal lagi usaha, 1/3 saya sedekahkan ke fakir miskin." Nah itulah ya, jadi istimewa kalau saya penghasilan 10 juta, 3 juta jangka dapur, 3 juta yang modal usaha, tapi dah beli mesti usaha kabeh ka dapur kan. 3 juta nanti jang sedekah. Itu memang standar 1/3 itu standar umum ya, sedekah yang baik. Meski tadi lebih dari itu pun boleh. Dan ini kalau dalam hadis ini sedekah ya, sedekah menjelang mati maksimalnya harus 1/3. Dan itu ada nanti dalil ya. Seorang sahabat punya hamba sahaya 6, dimerdekakan semuanya. "Kalau saya mati kamu merdeka semua." Lalu Nabi tanya, "Punya harta warisan enggak?" "Enggak." Nabi marah ya. "Nanti lagi kalau mau meninggal jangan dihabiskan semua harta, sisakan 1/3." Dipanggil lagi tuh bahasanya yang 6, suruh mengundi nomor 1, 2 nya itu jadi merdeka. Anu 3, 4, 5 genap terjadi merdeka. Kenapa? Karena harus dijadikan ahli waris, dijadikan warisan. Nah itu jadi dalil bahwa nggak boleh wasiat lebih dari 1/3. Dan catatannya sekali lagi, wasiat itu sedekah untuk fakir miskin, untuk fisabilillah, bukan untuk ahli waris. Kalau sedekah untuk ahli waris eta mah bid'ah, karena nanti kesananya pasti melanggar hukum waris. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.